Selamat malam, sungguh bersuka cita boleh melihat Bapak Ibu Saudara jemaat yang boleh hadir di gedung gereja mengikuti persekutuan doa Rabu, dan juga untuk jemaat yang di rumah yang bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan ya pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya akan membawakan satu tema mengenai kerakusan, dan untuk mengawali tema kerakusan ini kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah video singkat. Boba 300 juta cek. Hari ini aku mau jualan boba. Jadi aku langsung masak boba dengan gula merah untuk aku jual. Dan aku bikin banner untuk tokoku namanya Siskako Boba. Aku tuang bobanya ke mangkok dan aku duduk menunggu. Mari kita jualan. Setelah menunggu tidak ada yang datang sama sekali. Hingga akhirnya tiba-tiba ada yang datang. Wow, pelanggan pertamaku, yaitu adikku. Dia kelihatan tertarik sekali. Aku jelaskan ke dia satu gelas harganya 100 juta. Dia pun naik untuk mengambil uang. Dan dia memesan satu gelas boba. Dia memberikan aku 100 juta. Aku pun membuat bobanya. Aku beri 2 sendok makan boba untuk 1 gelas. Namun dia tak puas dan ingin ekstra boba. Aku bilang 1 sendok makan ekstra boba 20 juta. Dia bilang dia mau 5 sendok. Akhirnya dia beri aku 100 juta lagi. Aku tambahkan 5 sendok boba ke gelasnya. Namun dia tetap tak puas dan ingin 5 sendok makan ekstra boba lagi. Dia bayar aku 100 juta lagi. Aku pun menambahkan 5 sendok boba lagi untuk dia. Akhirnya dia senang dan puas sekali. Aku tuang es batu dan juga susu. Pelangganku senang sekali. Aku jadi kasihan sama dia dan aku kasih dia emas yang bisa dimakan. Aku taruh di atas bobanya. Selamat mencoba. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah video yang kita tahu ini adalah seorang influencer TikTok ya, bernama Siska Cole. Dan beberapa waktu yang lalu dia memasukkan atau mengupload video ini di dalam halaman TikToknya. Bagaimana setelah Bapak Ibu Saudara menyaksikan video ini, apakah tertarik atau tergiur untuk menikmati boba seharga 300 juta? Apa ya rasanya ya, boba seharga 300 juta? Mungkin kita bertanya-tanya. Nah, tema pada malam hari ini adalah tentang kerakusan. Mungkin ini menimbulkan satu pertanyaan bagi kita, sesuatu yang mungkin jarang kita renungkan, jarang kita pikirkan bersama-sama. Tetapi malam hari ini kita akan melihat bagaimana perkataan firman Tuhan, pengajaran Alkitab mengenai kerakusan. Kalau kita melihat contoh ini adalah salah satu contoh boba dengan harga yang begitu fantastis. 300 juta. 300 juta. Boba 300 juta, cek. Bagaimana ya rasanya? Apakah Bapak Ibu Saudara ingin juga menikmatinya? Siska Cole ini bukan hanya menampilkan boba. Banyak sekali makanan atau minuman yang lain yang dengan harga yang fantastis. Mari kita bersama-sama memperhatikan satu pertanyaan yang muncul, sefatal apakah kerakusan menurut catatan Alkitab? Kalau kita bicara tentang serakah, bicara tentang kerakusan, emang apakah itu sesuatu yang benar-benar penting? Sefatal apa kerakusan di dalam catatan Alkitab? Lalu, apa saja yang sebenarnya dimaksudkan yang termasuk kepada gluttony atau kerakusan? Dan yang ketiga, kita juga akan merenungkan apa sih yang salah dengan kerakusan. Apa yang salah dengan kerakusan? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita untuk memperhatikan Alkitab kita dari Bilangan pasal yang ke-11. Saya menampilkan di sini satu catatan Bilangan pasal yang 11 di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bapak Ibu Saudara dapat menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Dan ini adalah terjemahan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Bilangan pasal yang 11 ayat yang ke-4 sampai ke-6. Dalam perjalanan orang-orang Israel itu ada juga orang-orang asing yang ikut. Mereka itu ingin sekali makan daging. Dan orang Israel juga mulai mengeluh. Kata mereka, coba ada daging untuk kita. Kita teringat pada ikan yang kita makan dengan cuma-cuma di Mesir. Pada mentimun, semangka, pre, bawang merah, dan bawang putih. Sekarang kita kehabisan tenaga karena tak ada makanan selain mana saja yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu bagian dari Alkitab Bilangan pasal 11 ayat 4. Dan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari seperti yang barusan saya bacakan.
Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam terjemahan yang mungkin biasa kita pakai di dalam Alkitab LAI terjemahan baru, di situ dipakai kata-kata seperti ini. Orang-orang tit yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Apa yang menarik di dalam bagian barusan kita baca ini? Bapak Ibu Saudara, ketika saya mencoba memahami di dalam terjemahan baru ini, di ayat 4 dikatakan orang-orang bajingan. Dan saya cukup kaget, dan apa maksudnya? Apakah memang yang dimaksudkan itu adalah kata-kata yang sekasar itu? Tetapi ketika saya mencoba melihat beberapa terjemahan, dan di dalam bahasa aslinya pun, sebenarnya kita bisa melihat satu perbandingan. Contoh, misalkan di dalam terjemahan New American Standard Bible, now the rabble who were among them had greedy cravings. Di dalam catatan kakinya itu diberikan desire a desire. And the sons of Israel also wept again and said, who will give us meat to eat? Jadi di sana disebutkan the rebel, kumpulan orang, gerombolan orang yang campur baur. Ya, jadi yang dimaksudkan adalah sekelompok orang yang turut serta dengan orang-orang Israel ketika orang Israel keluar dari Mesir. Jadi ini lebih tepat dipahami sebagai orang-orang yang asing, orang-orang asing di antara orang-orang Israel. Bukan orang-orang dengan moralitas yang bobrok seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperhatikan di sana disebutkan ingin sekali makan daging. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ini cukup halus ya. Karena kalau di dalam terjemahan baru disebutkan di sana kemasukan nafsu rakus. Wah, sangat frontal ya, kemasukan nafsu rakus. Dan di dalam misalkan terjemahan NASB itu dikatakan greedy cravings. Suatu keinginan, suatu nafsu yang begitu kuat, yang begitu serakah, yang rakus. Atau di dalam terjemahan yang lebih literal itu desire a desire. Menghasratkan, bernafsu, menginginkan sesuatu dengan sangat kuat. Nah, di situ dimaksudkan sebagai nafsu rakus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kata yang diterjemahkan sebagai nafsu rakus di dalam terjemahan baru itu menggunakan kata ta'ava. Apa itu ta'ava? Ta'ava adalah sesuatu yang diinginkan, yang menyenangkan berkaitan dengan indera kita. Contoh kemunculan pertama kata ta'ava di dalam Alkitab Ibrani itu di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Di dalam narasi kisah ketika Hawa melihat buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Buah itu terlihat seperti apa? Nah, saya akan membacakan misalkan di dalam Kejadian pasal 3 dikatakan di ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Sedap kelihatannya. Nah, di sana itu menggunakan kata ta'ava. Jadi sesuatu yang pleasant, sesuatu yang menarik, sesuatu yang menyenangkan bagi indera kita. Nah, di dalam kemunculan di Kejadian 3 ayat 6 itu berkaitan dengan sesuatu yang nampaknya elok, rasanya enak untuk dimakan ya. Sesuatu yang terlihat menarik ya. Nah, contoh kemunculan yang lain dari kata itu adalah di dalam Bilangan 11 ayat 4 ini yang barusan kita baca. Dan juga di dalam Mazmur 106 ayat 14. Nah, di dalam bagian ini kata ta'ava dipahami sebagai sesuatu sangat menginginkan kenikmatan Mesir. Karena di dalam konteksnya, di dalam Bilangan 11, orang-orang Israel sudah keluar dari negeri perbudakan. Orang-orang Israel sudah keluar dari negeri Mesir. Dan mereka merindukan, menghasratkan sesuatu yang masih ada di Mesir. Kenikmatan makanan-makanan Mesir. Sesuatu yang diinginkan, dirindukan dari tanah Mesir. Dan di dalam terjemahan baru diterjemahkan sebagai nafsu rakus, atau di dalam terjemahan NASB itu diterjemahkan greedy desires ya. Keinginan yang rakus gitu ya. Hasrat yang rakus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lanjutkan pembacaan kita di ayat yang kelima, di situ dikatakan kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa.
kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering dan tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara, coba kita merenung sejenak. Benarkah demikian? Benarkah orang-orang Israel ketika di tanah perbudakan, di negeri Mesir, mereka bisa menikmati makanan yang lezat, makanan yang enak, makanan yang nikmat, dengan gratis dan cuma-cuma? Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saya melihat bahwa sebenarnya ini sesuatu yang diputar balikan. Bagaimana mereka menjadi budak di negeri orang, susah payah menderita, bisa berkata mereka makan enak. Mereka tidak makan dengan cuma-cuma. Mereka tidak makan sesuatu yang begitu lezat dan memuaskan. Karena mereka adalah orang-orang yang diperbudak. Orang-orang yang menderita di dalam kerja keras di negeri Mesir. Lalu kalau kita lanjutkan, dikatakan misalkan di ayat yang ke-18 ya. Di sana dikatakan, tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Bukan 2 hari. Bukan 5 hari. Bukan 10 hari. Bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu, dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu, dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagian ini ketika mereka merengek-rengek ya kepada Musa, ketika mereka menggerutu bersungut-sungut dan menginginkan daging di tengah-tengah padang gurun, lalu Tuhan mendengarkan seruan dan tangisan mereka, dan Tuhan memberikan jawaban melalui Musa di ayat yang barusan kita baca. Siapkan dirimu karena akan diberikan kepada mereka daging. Tetapi sesuatu yang terjadi berikutnya adalah seperti ini. Di ayat 31 dikatakan demikian. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar ke sekeliling tempat perkemahan. Ya, kalau kita memperhatikan, mungkinkah Tuhan mendatangkan daging di tengah padang gurun? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi mereka merengek-rengek, mereka menangis, mereka meratap dan berkata, untuk apa kami keluar dari Mesir? Karena pekara tidak bisa makan daging. Karena pekara, kerakusan. Karena perkara nafsu rakus mereka. Tuhan memberikan kepada mereka. Tuhan membawa burung-burung puyuh. Mendatangkan burung-burung puyuh itu dengan angin yang dikirimkannya. Dan Tuhan menyediakan dengan sedemikian limpahnya. Bapak Ibu Saudara, sebagai satu bayangan bagi kita, di sana dikatakan setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Itu bayangannya 10 homer itu sebanyak apa? 2.200 liter. 2.200 liter daging burung puyuh. Coba dibayangkan seberapa banyak itu. Begitu banyak yang Tuhan sediakan bagi mereka. Karena mereka meminta daging dan merindukan kenikmatan di Mesir yang mereka katakan mereka makan dengan cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan kelanjutannya, dikatakan di ayat 33, selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Dalam satu terjemahan NASB di sini menerjemahkan dengan lebih literal lagi, dikatakan while the meat was still between their teeth before it was chewed.
the anger of the Lord was kindled against the people. And the Lord struck the people with a very severe plague. Sementara daging itu masih di antara gigi-gigi mereka. Dan sebelum mereka sempat untuk mengunyah, murka Tuhan menimpa mereka. Tuhan mendatangkan tulah yang sedemikian hebat kepada mereka. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dikatakan di ayat 34, sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa. Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di situ disebutkan terjemahan arti nama tempat itu. Maka tempat itu dinamakan kuburan kerakusan. Kuburan kerakusan. Karena di situ dikuburkanlah orang-orang yang mati karena rakus. Kibrot Ta'awa. Kuburan kerakusan. Kibrot. Dari kata Ibrani keber, kubur. Dalam bahasa Indonesia mirip-mirip Bapak Ibu. Kibrot, kubur. Kuburan. Ta'awa, kata yang kita pelajari tadi di ayat 4. Nafsu rakus. Jadi itu menjadi satu tempat kuburan kerakusan. Orang-orang yang mati kena tulah karena kerakusan mereka. Orang-orang yang binasa di padang gurun karena mereka menghujat Tuhan. Dan berkata, siapa yang akan memberi kami makan daging? Untuk apa kami keluar dari Mesir? Untuk apa dibebaskan oleh tangan Yahweh yang kuat itu? Kalau hanya untuk mati di padang gurun tanpa bisa makan daging. Nafsu rakus, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita merecap apa yang menjadi narasi di dalam Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai 34. Kita melihat orang-orang Israel, orang-orang asing di antara orang-orang Israel itu mempengaruhi semua, sehingga orang-orang Israel turut serta di dalam sungut-sungut itu. Mereka tidak mensyukuri pemeliharaan Tuhan bagi mereka di padang gurun. Mereka lupa diri mereka sedang ada di padang gurun. Dan mereka mengharapkan daging yang entah datang dari mana. Dan mereka menyebut-nyebut tentang Mesir, negeri perbudakan di mana Tuhan sudah membebaskan mereka dari sana. Mereka tidak mensyukuri atas berkat pemeliharaan Tuhan. Tuhan bukannya meninggalkan mereka tanpa makanan. Tuhan memberikan mereka mana, roti yang turun dari langit untuk mereka makan. Mereka jatuh kepada nafsu rakus, ta'awa, dan meratap. Seperti yang kita baca di ayat 4 sampai ke 6. Mereka dikatakan menolak Tuhan dan karyanya di tengah-tengah mereka. Ayat ke-20. Dan mereka menerima murka Tuhan. Itulah yang sangat hebat. Dan berakhir di tempat di mana mereka mati di sana. Kibrot Ta'awa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kepada tema kita malam hari ini, kerakusan. Apa saja sih yang termasuk kepada kerakusan atau gluttony? Kalau kita memperhatikan di dalam kamus ya, sebuah kamus Merriam-Webster Dictionary memberikan definisi dari gluttony sebagai berikut. Satu, berlebih-lebihan di dalam makan atau minum. Atau pelampiasan keinginan yang berlebihan. Melampiaskan, memuaskan hasrat nafsu secara rakus, secara serakah. Dan di dalam definisi lain yang coba diberikan adalah suatu pelampiasan nafsu yang berlebih-lebihan dan juga kurangnya pengendalian diri di dalam hal makanan dan minuman. Khususnya itu menjadi suatu simbol status, tanda status sosial yang disandang oleh orang tersebut. Bapak Ibu Saudara, kalau saya memperhatikan satu paradigma, satu coba didefinisikan oleh seorang teolog ya bernama Thomas Aquinas. Dia coba mendefinisikan kira-kira apa saja sih jenis-jenis dari kerakusan. Apa saja menjadi macam-macam atau bentuk-bentuk dari kerakusan. Aquinas mencoba mendefinisikan seperti ini. Nimis, kerakusan itu ditandai contohnya makan makanan secara berlebihan di dalam jumlah, dalam hal kuantitas. Jadi terlalu banyak makan. Ini definisi yang cukup umum ya bagi kita. Lalu dia memberikan satu jenis yang kedua,
laute. Apaan itu? Makan makanan yang terlalu mewah, eksotik, dan mahal. Wah, ini kita mulai relatable ya, mulai memahami kenapa tadi di awal kita melihat sebuah contoh boba seharga 300 juta. Bapak Ibu Saudara, ada juga jenis yang ketiga, studiose. Makan makanan yang berlebihan di dalam hal kualitas. Terlalu mewah, terlalu nikmat. Dan ada lagi, propere. Makan terburu-buru, tergesa-gesa. Terlalu cepat makannya atau makan pada waktu yang bukan jam makan. Makan bukan pada waktu jam makan. Misalkan jam 2 dini hari, tidak bisa tidur, buka kulkas, cari kue yang belum dimakan. Itu contohnya. Yang kelima, ardente. Makan dengan begitu bernafsu, begitu bersemangat, begitu rakusnya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat dari 5 jenis kerakusan yang disampaikan oleh Thomas Aquinas ini, 3 pertama itu berbicara tentang makanannya, entahkah itu jumlahnya kebanyakan atau kualitasnya, mewahnya. Dan yang kedua, yang terakhir itu berbicara tentang cara makannya, cara mengonsumsinya, entahkah itu terlalu cepat atau terlalu bersemangat. Nah, kalau kita melihat kata-kata ini, definisi ini mungkin agak bingung ya, abstrak ya. Nah, kita akan mencoba melihat beberapa contoh yang lebih konkret dari kerakusan. Nah, saya kembali pada contoh ini. Ini adalah seorang influencer yang seringkali menampilkan makanan-makanan yang mewah. Makanan-makanan dengan harga yang fantastis. Dan kalau Bapak Ibu Saudara melihat di situ ada tulisan mukbang ayam emas. Ya, saya beri tanda panah di sana. Kemudian gambar yang keduanya juga di sana ada emas di antara mie goreng. Dan yang ketiga itu juga ada topping dari boba, yaitu emas. Bapak Ibu Saudara, ini disebut sebagai edible gold leaf. Lembaran emas yang dapat dimakan. Jadi emas itu ditumbuk, diproses sedemikian rupa menjadi pipih, menjadi seperti lembaran-lembaran daun, lembaran daun emas yang dapat dimakan. Kalau kita bertanya, apa sih rasanya makan lembaran-lembaran emas itu? Tidak ada rasanya, hambar. Terus apakah ada manfaatnya? Ada nutrisinya? Tidak ada kandungan nutrisinya. Tidak ada kandungan gizinya yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Lalu apa? Jadi ini biasanya dipakai di dalam dunia kuliner, ya, di dalam dunia tata boga, katakanlah seperti itu. Lembaran daun emas yang bisa dimakan ini dipakai untuk memberikan sentuhan dekoratif dan glamour untuk makanan, untuk kue, untuk hidangan yang dipersiapkan. Ya Bapak Ibu Saudara, kita melihat ini contoh-contoh makanan minuman ala-ala sultan. Dan kalau kita melihat apa yang diusulkan oleh Aquinas, ini jatuh kepada salah satu kategori. Mungkin selama ini kita berpikir, ya rakus itu pokoknya makannya banyak, gitu aja. Ternyata Aquinas membawa kita berpikir lebih jauh mengenai kerakusan. Dan ini mungkin juga salah satu yang mungkin selama ini kita tidak sadari. Contoh yang lain, ini ada seorang yang bernama Vitellius, kaisar Romawi, hidup di abad pertama. Dan dia dikenal sebagai kaisar yang rakus, Bapak Ibu. Vitellius ini bahkan punya julukan. Julukannya ini Patinarium. Apa itu? Kelihatannya keren ya Bapak Ibu. Patinarium. Artinya tahu apa Bapak? Artinya adalah tumpukan piring. Jadi kaisar ini punya julukan yang terkenal sebagai tumpukan piring. Untuk menjuluki kerakusan dari Vitellius. Seorang sejarawan Romawi yang bernama Suetonius, dia mencatat di dalam biografi kaisar ya. Dia mencatat bahwa Vitellius ini dalam satu hari yang sama bisa makan berkali-kali. Dan Vitellius ini terkenal karena dia sering kali mengadakan perjamuan, pesta pora, pesta perjamuan besar-besaran. Makanan yang luar biasa dikeluarkan terus-menerus. Dan begitu luar biasa. Dia dikenal dengan kerakusannya. Bahkan kalau dia sudah makan sampai kenyang, dia katakanlah kita bayangkan dia makan 5 kali, dan dia masih mau makan, tetapi perut sudah kenyang.
Dia bahkan mengonsumsi obat yang bisa membuat dia mengosongkan perut. Obat yang membuatkan dia memuntahkan kembali makanan yang sudah dia makan. Jadi makanan sudah masuk ke perut, perut sudah kenyang, tidak berhenti. Dia minum, dia konsumsi obat itu, dan itu dikeluarkan kembali isi perutnya. Supaya apa? Supaya dia bisa mencoba, memakan, menyantap hidangan lainnya. Dan dia juga dikenal dengan salah satu makanan persembahan yang resepnya juga unik, Bapak Ibu. Eksotik sekali. Dan makanan itu dipersembahkan kepada salah satu dewi yang dia percayai. Nah, komposisi atau resepnya itu isinya apa, Bapak Ibu? Liver ikan tombak, otak burung pegar, otak burung merak, lidah flamingo, telur ikan lampret. Ketika saya membaca ini saya bingung, kok ada ya orang mau makan makanan yang seperti ini? Betul-betul aneh gitu ya, kita tidak membayangkan makanan yang sangat aneh gitu, sangat eksotik, dan ini dipersembahkan untuk dewi yang dia sembah. Dan dia dikenal dengan seperti ini, dikenal dengan kerakusannya. Berapa lama dia memerintah? Tidak lebih dari 8 bulan, Bapak Ibu. Seorang kaisar Romawi yang rakus, dikenal dengan kerakusannya, bukan dikenal dengan pencapaiannya, bukan dikenal dengan pemerintahannya yang jaya. Tidak, tapi dikenal dengan kerakusannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita banyak melihat makanan-makanan, minuman malam hari ini ya. Ada yang bisa tebak ini makanan apa? Yang jelas saya juga belum pernah mencobainya, dan saya tidak berminat untuk mencobainya. Ini adalah sebuah makanan kuliner dari Korea, namanya sannakji. Gimana rasanya saya tidak tahu, dan saya tidak berminat untuk mencobanya. Bapak Ibu Saudara, sannakji ini apaan? Ini adalah kaki gurita yang dipotong hidup-hidup. Dipotong-potong, lalu ditaburi, dicampur dengan minyak wijen. Jadi sementara orang yang mengonsumsi sannakji ini, ketika mereka mengunyah makanan ini, itu kaki guritanya tuh masih hidup, masih bergerak-gerak, meliuk-liuk di dalam mulut yang makan. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan begitu menggelikannya makanan ini. Tetapi ini satu makanan yang begitu terkenal di Korea. Orang kalau datang ke Korea pengen coba. Gimana sih rasanya makan kaki gurita yang dipotong-potong dan dikasih minyak wijen. Begitu ya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang makan. Banyak orang menyantap makanan yang aneh tapi nyata ini ya. Apakah makanan ini tidak berbahaya? Kasus yang dilaporkan, kematian karena mengonsumsi, orang yang memakan sannakji per tahunnya adalah 6 orang. Setiap tahun rata-rata 6 orang mati gara-gara makan ini. Lah kok bisa? Karena ketika mengonsumsi makanan ini, di dalam tentakel gitu ya, kaki gurita itu ya, kan dia ada alat penghisap. Alat penghisapnya itu masih bisa berfungsi. Jadi kalau dia tidak kunyah cukup halus ketika seseorang mengonsumsi makanan ini, alat hisap itu masih bisa masuk ke dalam tenggorokan orang yang memakannya dan bisa menyebabkan tersedak dan mengganggu jalan pernafasannya. Jadi orang makan ini pun bisa mati, Bapak Ibu Saudara, kalau tidak makan dengan hati-hati. Berminat untuk mencobanya? Bapak Ibu Saudara, kita berbicara tema kerakusan malam hari ini. Dan kita melihat contoh-contoh yang sangat konkret bukan mengenai kerakusan. Ada lagi, namanya mukbang. Apa yang dimakan? Onigiri. Tetapi mukbang onigiri berujung duka. Seorang wanita menayangkan mukbang onigiri. Dia makan onigiri sambil di live streaming. Jadi sambil dia makan di dalam jumlah yang banyak itu disiarkan secara online. Dan dia harus menghabiskan onigiri itu dengan waktu yang cepat. Seperti berlomba menghabiskan sebanyak-banyaknya. Lalu ketika dia makan onigiri ini, tersedaklah dia. Tersedak di tengah-tengah mukbang, dibawa ke rumah sakit. Tidak tertolong, nyawa melayang. Bapak Ibu Saudara, mukbang, makan di dalam jumlah yang banyak, disiarkan, kemudian seringkali juga makan dengan tergesa-gesa itu, bisa mendatangkan
duka. Masakan kalau kita tidak waspada dengan kerakusan, masakan kita mau berakhir hidup kita dengan cara setragis itu? Lalu apa yang salah dengan kerakusan? Ya, kita sudah berkeliling kuliner macam-macam Bapak Ibu ya. Apa sih yang salah dengan kerakusan gluttony ini? Kerakusan itu membuat kita tidak mensyukuri berkat pemeliharaan Allah. Apa yang terlihat biasa, yang selama ini mungkin kita konsumsi, kita anggap sepi pemeliharaan kemurahan Tuhan. Sama seperti orang Israel di padang gurun, mereka lihat, mereka makan mana, lalu mereka ingin makan daging. Rakusnya naik, jatuh kepada nafsu rakus akan daging. Menyia-nyiakan bahan pangan. Contohnya apa? Contohnya seperti Vitellius tadi. Sudah makan, sudah masuk perut, dikeluarkan kembali. Supaya bisa makan, menyantap makanan yang lain yang lebih enak lagi. Bahan makanan dibuang secara sia-sia. Lalu apa yang salah dengan kerakusan? Tidak mempedulikan orang lain yang kelaparan. Ada banyak orang yang menderita, tidak bisa makan. Kalau kita hari ini bisa makan dengan baik, dengan cukup. Sadarkah kita kerakusan itu selalu mengintai? Dan kerakusan juga mendatangkan penyakit, bahaya bagi tubuh. Dan kita sudah melihat contoh-contoh yang nyata tadi. Bahkan ada orang bisa mati gara-gara makan onigiri atau makan sanakji. Kerakusan bisa mendatangkan petaka, bisa mendatangkan penyakit, bisa mendatangkan bahaya bagi tubuh yang seharusnya kita jaga ini. Apa yang salah dengan kerakusan? Memberhalakan makanan sebagai sumber kepuasan sampai-sampai hilang kendali diri. Orang-orang yang jatuh kepada kerakusan ketika melihat makanan seperti kalap, melihat segala sesuatunya adalah tentang makanan dan lupa diri. Tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Buru-buru ingin menyantap dan memuaskan nafsu rakusnya. Gluttony worships food to feed our craving without self-control. Jadi orang yang rakus itu tidak bisa mengendalikan dirinya kalau sudah bertemu dengan makanan yang sangat dia inginkan, idam-idamkan. Dia tidak bisa menahan dan mengendalikan dirinya. Seperti dikatakan Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 18-19 demikian. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus sudah mengingatkan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang Tuhannya adalah perut. Memuaskan apa yang diinginkan. Memuaskan kerakusan yang ada di dalam diri. Bapak Ibu Saudara, Nabi Yesaya di dalam catatan pasal yang ke-55, dia menyampaikan tentang suatu janji keselamatan. Dan dia berkata, menuliskan firman Tuhan demikian. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah dan makanlah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upaya jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan ini kepada umat Tuhan. Dan kita diajak untuk membayangkan dalam satu metafora tentang makanan dan minuman juga. Bahwa janji keselamatan itu melampaui apa yang bisa kita kecap dengan lidah kita. Makanan yang terlezat yang bisa kita konsumsi. Minuman yang paling menyegarkan yang bisa memuaskan dahaga kita. Melampaui semua itu. Berkat janji keselamatan yang Tuhan berikan. Jauh melampaui semua itu. Dan menariknya di sini di dalam penggambaran ini juga digambarkan kita tidak bisa membelinya. Suatu janji keselamatan yang dianugerahkan secara cuma-cuma.
dan sanggup memuaskan kedalaman, kehausan, kelaparan kita yang terdalam. Dan Tuhan Yesus Kristus suatu kali juga berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35. Kepada orang banyak itu Yesus berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kali itu Yesus juga berkata bahwa tubuhnya akan menjadi makanan dan darahnya akan menjadi minuman. Dan itulah yang terjadi di dalam karya salib Yesus di Golgota. Tubuhnya tertikam karena engkau dan saya. Tubuhnya dicabik, dipakukan, disalibkan di kayu salib Golgota. Darahnya mengucur melewati wajahnya. Tombak menikam ke dalam lambungnya. Dan darah dan air mengucur. Mahkota duri menikam kepalanya. Bukan karena dia bersalah, tetapi karena engkau dan saya orang-orang yang berdosa, yang ia kasihi, yang ia sayangi, yang ia ingin selamatkan di dalam karya pengorbanannya di salib Golgota. Dialah Yesus roti hidup. Dan siapa datang kepadanya tidak akan lapar lagi. Dan siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan haus lagi. Bukan sekedar lapar dan haus jasmani, tapi kelaparan, kehausan di dalam jiwa kita yang terdalam, yang hanya Yesus sanggup berikan dan penuhkan. Bapak Ibu Saudara, seorang penulis buku, seorang penggiat di dalam gerakan pelayanan The Navigator, Jerry Bridges berkata seperti ini. Meskipun kemabukan adalah sebuah dosa yang menyebar luas di kalangan di dalam budaya non-Kristen hari ini, saya tidak mendeteksi itu adalah masalah yang besar di antara kalangan orang Kristen. Tetapi, but gluttony surely is. Tetapi kerakusan pastilah menjadi masalah. Jerry Bridges melihat bahwa di antara orang Kristen mungkin tidak banyak yang terjebak di dalam dosa kemabukan. Mabuk-mabukan, minum minuman keras secara berlebih-lebihan. Tidak banyak. Tetapi banyak yang jatuh di dalam kerakusan. Most of us have a tendency to overindulge in the food which God has graciously provided for us. Banyak dari kita jatuh ke dalam kerakusan ketika kita memuaskan diri secara berlebihan dengan makanan yang Tuhan berikan. Kita mengizinkan bagian indrawi dari selera makan yang Tuhan karuniakan itu untuk melampaui batas, keluar dari kendali, dan membawa kita kepada dosa. Kita perlu mengingat bahwa bahkan makan dan minumnya kita seharusnya dilakukan bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang diingatkan oleh Jerry Bridges ini sangat tepat. Dan karena itu kita dapat mengantisipasi yang namanya kerakusan itu dengan makan dengan ucapan syukur. Makan dan minum dengan sewajarnya. Seperti dikatakan 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bagaimana kita menghadapi kerakusan? Kita juga dapat berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah satu laporan dari World Food Program, satu bagian badan di bawah PBB yang mengawasi mengenai perihal kelaparan di dunia ini. Dan laporan disampaikan bahwa jumlah orang yang menghadapi ancaman bahaya kelaparan, ancaman tidak bisa makan, itu meningkat 2 kali lipat. Dari 135 juta sebelum pandemi menjadi 276 juta orang terancam kelaparan. Dunia menghadapi bencana kelaparan. Itu yang diingatkan oleh World Food Program. Maukah kita mengingat orang-orang yang belum bisa makan, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita? Mari kita berbagi dengan mereka. Yang ketiga, kita juga dapat melakukan puasa sebagai disiplin rohani. Bukan kalau ada masalah, bukan kalau ada pergumulan baru kita datang berpuasa, berdoa, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi mari kita coba mengambil kesempatan untuk mengingatkan diri kita. Satu disiplin rohani berpuasa bukan karena kita punya permohonan khusus kepada Tuhan, tetapi
untuk membawa diri kita semakin mendekat kepada Tuhan. Seorang yang bernama Donald Whitney, profesor formasi spiritual, dia menyampaikan seperti ini. Tubuh kita itu cenderung mengarahkan dirinya kepada kenyamanan, kenikmatan, kerakusan, kemalasan. Kecuali jika kita mendisiplin diri kita sendiri, tubuh kita akan cenderung untuk melayani kejahatan lebih daripada melayani Tuhan. Kita harus hati-hati mendisiplinkan diri kita sendiri. Bagaimana kita menjalani hidup di dunia ini. Kalau tidak, kita akan lebih serupa dengan cara hidup dunia ini atau daripada cara hidup Kristus. Jadi kita perlu mendisiplin rohani. Coba mengambil kesempatan untuk berdoa puasa. Bukan karena ada permohonan tertentu, bukan karena ada pergumulan tertentu, tetapi untuk membawa kita lebih mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kerakusan menandakan tidak menikmati Tuhan Yesus sebagai sumber kepuasan yang sejati. Karena itu marilah kita datang kepadanya untuk menemui pemenuh atas kelaparan, kehausan jiwa kita yang terdalam. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Engkau mengenal setiap kami Tuhan. Kami tidak kebal dari namanya dosa kerakusan. Tuhan, tolong kami untuk mengevaluasi diri kami. Bagaimana kami menikmati, menyantap makanan dan minuman. Apakah Engkau mendapati kami seorang yang rakus? Tuhan, tolong kami, jauhkanlah dari kami nafsu kerakusan. Supaya kami tidak jatuh kepada kerakusan seperti orang-orang Israel dahulu di Kibrot Hata'awa. Tuhan, arahkan kami kepada diri-Mu sendiri. Tuhan Yesus, roti hidup yang memberikan yang kami butuhkan. Melampaui segala kelaparan dan kehausan jasmani kami. Engkaulah yang kami sungguh butuhkan. Tolong kami Tuhan, kami tidak mampu sendiri. Kami perlu pertolongan Roh Kudus. Supaya kami dapat terus menjalani hidup sebagai murid-murid-Mu Tuhan. Dan jauhkan kami daripada dosa kerakusan. Kami memohon, mengucap syukur hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.